Oke, kita lanjutkan untuk part 2 ya. Ini part 2. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah mencari rumus ZI, impedansi input dan impedansi output ZO dari rangkaian fixed bias. Sekarang kita akan mencari rumus AV atau gain tegangan, penguatan tegangan dari rangkaian fixed bias. Untuk rangkaian RE modelnya dari fixed bias itu sudah ketemu seperti ini ya, sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Sekarang kita akan mencari gain tegangannya. Ini ada beberapa penurunan rumus. Nah, nanti coba kita bahas bersama-sama di sini. Oke, AV gain tegangan ya, gain voltage atau gain tegangan. The resistor RO and RC are parallel. Ini RO sebagaimana yang sudah kita ketahui, RO ini resistansi output yang terdapat di dalam transistor. Dan RC ini resistansi pada kaki kolektor. Nah, ini kan paralel. Jadi, untuk mencari V output dengan polaritas positifnya di atas dan negatifnya di bawah seperti ini, V output, maka VO sama dengan minus. Nah, ini ada minusnya. Minus beta IB ada di sini. Ya, beta IB ini sumber arus yang dependen kali dengan R. R di sini adalah R hasil paralel RC dan RO. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan nanti, kok bisa ya nilainya minus? Kenapa itu? Tanda minus ini kenapa ada di sini? Nah, mungkin sebagian dari Anda bingung kenapa harus minus. Oke, kita gambar ulang untuk yang ini, sisi sebelah sini. Untuk RC dan RO ini saya gambarkan paralel ya, sudah terparalel. Jadi nanti menjadi satu resistor saja. Coba ini beta IB-nya. Sumber arusnya di sini ya. Nilainya beta IB kecil. Terus di sini ada R. Nah, ini R yang sudah anggap saja sudah kita hitung, yaitu RC paralel dengan RO. Oke. Nah, ini tegangannya. Yang kita carikan tegangannya. Jadi ini step by stepnya. Saya peringatkan dulu. AV ini kan gain tegangan ya. Berarti biasanya gain itu yaitu output dibagi input. Karena ini gain tegangan atau penguatan tegangan, maka tegangan output per tegangan input. Seperti itu. Tegangan output per tegangan input. Oke, V outputnya Anda harus berhati-hati pada polaritas V outputnya. Plus minus. Nah, rumus dasar V kan sama dengan I kali R. Di sini sudah ada sumber arus kan ya, sudah ada sumber arus sebesar beta kali IB. Nah, di sini V-nya saya ganti V output, VO, I-nya sama dengan beta kali IB. Sama dengan gini, beta IB. B-nya kecil. R-nya itu di sini adalah RC paralel dengan RO. V output kan sama dengan V yang ada di sini ya, hasil paralel RC dan RO ini kan ya. Nah, saya tulis saja. RC paralel RO gini. Oke. Ada sumber arus, di sini ada R. Nah, R-nya ini terparalel langsung dengan VO. Maka VO ini sama dengan tegangan yang ada di sini. V yang ada di sini. Kita lihat sumber arusnya ini kan ke bawah. Arusnya mengalir ke sini ke resistor yang sudah kita paralel. Maka kalau kita lihat seperti ini, plusnya kan ada di bawah ini. Nah, ketemu di titik ini dulu, maka positifnya ada di bawah. Selanjutnya sisanya adalah negatif. Kita lihat polaritas yang ada di resistor yang sudah terparalel ini dengan polaritas VO ini. Polaritasnya berlawanan.
Maka dari itu, karena berlawanan, maka harus dikasih tanda minus. Nah, ini kuncinya tanda minus dari sini. Karena polaritas berlawanan dengan VO. Polaritasnya ini ya, polaritas tegangan yang ada di RC paralel RO. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini coba kita jabarkan lagi. Nanti ujung-ujungnya akan ketemu ini ya, ujung-ujungnya akan ketemu ini. Terus IB itu sama dengan VI per beta RE. Nah, IB kan ada di sini ya. IB sama dengan VI per beta RE. Oke. Kalau kita lihat di sini, VE ini kan tegangan input ya. Itu sama dengan tegangan yang ada di RB karena ini semuanya terparalel, VI tegangan yang ada di RB dan tegangan yang ada di beta RE. Maka VI ini akan masuk di RB, nilainya ini juga plus minus VI sama, begitu juga ini plus minus VI. Kalau tegangan terparalel kan nilainya sama sampai ke belakang, sampai ke kanan sama. Nah, ini karena ini terparalel langsung, tidak ada pemisahnya R di sini. Yang terseri di sini nggak ada. Maka tegangan yang di sini juga sebesar VI, tegangan yang di sini juga sebesar VI. Jadi boleh saya tulis ulang, maka V input di sini positif, negatif. Nah, di sini ada beta RE. Resistor di sini adalah beta RE dan di sini adalah IB. Nah, seperti ini. Jadi kalau hukum Ohm biasanya kan I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Nah, maka IB kita sesuaikan dengan yang ini. IB sama dengan V input per beta RE. Nah, seperti ini. IB sama dengan V input per beta RE. Nah, seperti ini. Jadi ini sama dengan V input, sama dengan V input. Tegangan yang ada di beta RE itu sama dengan V input. Jadi kalau pengen mencari IB-nya ya tinggal pakai hukum Ohm saja. IB sama dengan VI per beta RE. Selesai. Sudah ketemu IB-nya. Selanjutnya kita substitusi ini. Nah, IB ini kita ganti dengan ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Maka V output sama dengan minus beta kali IB yang kita sudah substitusi menjadi VI per beta RE. Kurung tutup dikali RC paralel dengan RO. Oke. Dari sini bisa kita lihat ya. Sebelum ke sini, sebelum ke persamaan yang 5.9, dari persamaan ini VI-nya bisa saya keluarkan. Jadi VO per VI jadinya. Ini kan pembilang ya, jadi penyebut kalau kita pindah ruas. VO per VI. Nah, ini kan ada beta ya di sini ya, ada beta. Di sini ada beta, di sini ada beta. Kita coret boleh. Sama dengan yang VI ini sudah pindah ruas, di sini di sebelah kiri ini betanya kita coret, maka tinggal RC paralel RO. RC paralel RO. Jangan lupa minusnya di sini, minus per RE. Nah, sama dengan yang ada di sini. Nah, untuk nilai RO lebih besar dari 10 kali RC, jadi jika nilai RO lebih besar dari 10 kali RE, so that the effect of RO can be ignored. Maka pengaruh dari nilai RO itu bisa diabaikan. Jadi rumusnya tinggal AV minus RC per RE saja. Dengan syarat ini loh ya, RO lebih besar sama dengan 10 kali RC. Ini ketutup ya. Jadi seperti itu. Jadi AV rumusnya boleh kita pakai ini minus RC paralel RO per RE, atau
Jika RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 kali RC, maka AV-nya sama dengan minus RC per RE saja. Lebih simpel. Note the explicit absence of beta in equation 5.9 and 5.10. Perhatikan tidak adanya beta pada persamaan 5.9 dan 5.10. Jadi secara eksplisit di situ dilihat dengan kasat mata tidak ada betanya. Gennya cuma dipengaruhi oleh RC, RO, dan RE di situ. Nah, meskipun begitu, jadi meskipun tidak nampak secara langsung di AV-nya, di persamaan atau rumus AV-nya, beta itu di sini. Although we recognize that beta must be utilized to determine RE. Meskipun kita sudah tahu bersama bahwasanya beta itu harus digunakan untuk menentukan RE. Nah, rumus RE kemarin kan RE sama dengan 26 milivolt per IE. Nah, IE-nya E besar karena didapatkan dari domain DC. Untuk menentukan IE kan kita harus tahu IB-nya. Nah, harus tahu IB-nya, IB. Nah, harus tahu IB. Jadi hubungan antara IB dan IE pada pembahasan analisa DC kan IE sama dengan beta plus 1 kali IB besar. Jadi seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara AV penguatan tegangan dengan beta itu ada, tetapi tidak nampak secara langsung bentuk apa itu namanya variabelnya beta, tidak. Dia berada di dalam RE, sebagaimana rumusnya RE ini 26 mV per IE. Nah, untuk mencari IE kan kita harus mencari hubungannya dengan IB. IE, adapun hubungan IE dengan IB yaitu IE sama dengan beta plus 1 kali IB seperti ini. Jadi di sini masih ada betanya. Untuk fixed bias tentunya IB kan sudah kita pelajari rumusnya pada domain DC, yaitu IB sama dengan VCC minus VBE per RB. Nah, kalau sudah ketemu IB-nya, untuk mencari IE yaitu beta plus 1 kali IB. Jadi seperti itu. Nah, ini masalah hubungan fasa. Hubungan fasa antara input dan output pada fixed bias. Sebentar. Masih fixed bias ya ini ya. Phase relationship, the negative sign in the resulting equation for AV reveals that 180-degree phase shift occur between the input and output signal. Jadi hubungan fasa antara input dan output di sini ya. Tanda negatif pada persamaan AV kan minus apa itu RC per RE kan ya, yang paling terakhir tadi RC minus RC per RE. Tanda minus yang ada pada persamaan AV menunjukkan bahwasannya ada pergeseran fase sebesar 180 derajat yang terjadi antara tegangan input dan tegangan output. Kita lihat di sini, ini ada inputnya di sini seperti ini. Anggap saja ini siklus positif, maka outputnya akan menjadi negatif. Di sini lebih kecil, di sini lebih besar karena adanya penguatan AV tadi, penguatan tegangan. As shown in figure 5.24, seperti gambar di bawah ini ya 5.24. Ini kayaknya kurang. The result of the fact that beta kali IB establishes a current through RC that will result in a voltage across RC. The opposite of that defined by VO. Maksudnya di situ
Beta IB di situ kan di sisi output dari model RE fixed bias tadi kan ada beta IB ya, akan menghasilkan arus yang melewati RC. Nah, karena ada RC dan ada beta IB, maka di situ muncul tegangan yaitu VRC, anggap saja VRC, voltage across RC atau VRC gini aja. Di mana polaritasnya itu berlawanan dengan VO yang sudah ditentukan. Karena polaritas VO itu kan positifnya di atas, negatifnya di bawah. Nah, sedangkan VRC ini polaritasnya berlawanan. Nah, karena polaritasnya berlawanan VRC dengan VO, maka di sini antara input dan outputnya selisih fasanya atau pergeseran fasenya sebesar 180 derajat atau berlawanan gitu aja. Pada saat siklus inputnya positif, outputnya menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, inputnya siklusnya negatif, di sini outputnya jadi positif di sini. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya coba kita akan membahas di sini ada contoh soal ya. Untuk contoh soal 5.1, untuk rangkaian pada gambar 5.25 ini dengan nilai RB sebesar 470 kilo, RC-nya 3K, terus betanya 100, RO-nya di sini 50K. Untuk kapasitornya di sini 10 mikro, dan VCC-nya 12 volt. Yang pertama harus kita tentukan adalah RE. Nah, sebagaimana RE itu adalah yang pertama kita tentukan dulu adalah RE. Yang kedua, saya baca dulu soalnya, tentukan nilai ZI atau impedansi inputnya dengan RO sama dengan tak hingga ohm. Yang C, hitung ZO impedansi output dengan RO tak hingga juga. Yang keempat yaitu tentukan AV penguat tegangan dengan RO tak hingga. Yang kelima E ini ulangi bagian C dan D yaitu cari ZO dan AV dengan memasukkan nilai RO sebesar 50 kilo ohm. In all calculation and compare the result. Dan hitung nilai ZO dan AV dengan RO 50 kilo ohm dan bandingkan hasilnya dengan poin C dan D. Jadi seperti itu. Oke, yang A dulu. RE ini melibatkan analisa DC. Untuk mencari RE ini melibatkan analisa DC. Oke. Yang poin A dulu. Sebagaimana RE saya tulis rumusnya, RE sama dengan 26 mV per IE besar. Nah, kita cari IE. Tetapi sebelum mencari IE, kita harus mencari IB dulu. Nah, cari IB dulu. IB besar karena domainnya DC. Di mana rumus IB adalah VCC minus VBE per RB. Nah, VCC-nya kita pakai di situ, yaitu 12, VBE-nya 0,7 per RB-nya 470 kilo, besar sekali RB-nya. Maka hasilnya sama dengan setelah dikalkulasi 24,04 mikroampere. 24,04 mikroampere. Nah, setelah ketemu IB-nya, selanjutnya kita cari IE. Nah, kan ada hubungannya antara IB dan IE ya. IE sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi, beta plus 1 kali IB. Betanya sudah ada di soal 100 ini ya. Maka IE sama dengan 100 plus 1 dikali 24,04 mikro.
yaitu hasilnya sama dengan 2,428 mili ampere. Nah, ini E-nya ketemu. Nah, tinggal memasukkan RE dengan rumus yang sama di sini. RE sama dengan 26 milivolt per 2,428 mili ampere. Nah, mili ini bisa saling menghilangkan kan ya? Mili hilang di sini. Jadi hasil akhirnya adalah 10,71 ohm. Kecil sekali RE-nya. RE-nya 10,71 ohm. Kecil. Oke, RE sudah ketemu. Selanjutnya kita cari sebentar. Nggak kelihatan. Kita ganti warna. Oke, yang B. Poin yang B kita cari ZI. Impedansi input dengan nilai RO tak hingga. Dengan nilai RO tak hingga. Oke, untuk rumus ZI sama dengan, sudah kita bahas pada video sebelumnya. ZI sama dengan RB diparalel dengan beta RE kan ya. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. ZI sama dengan RB-nya 470K diparalel dengan beta RE. Betanya 100, RE-nya 10,71. 10,71. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini dikalkulasi dulu, 10,71 dikali 100 itu sama dengan 1071. 1071. Oke. Di sini 1071 ohm. Kalau mau dijadikan K biar sama-sama kilonya ya sama dengan 1,071 kilo ohm. Nah, seperti itu. Maka setelah kita hitung hasil dari paralel RB dengan beta RE yaitu 1,07 kilo ohm. Hampir sama dengan ini ya, hampir sama. Karena menurut teori paralel dua resistor itu jika nilai resistor yang satu itu nilainya terpaut jauh dengan resistor yang lainnya, maka nilainya itu ekivalen dengan resistor yang paling kecil. Yang paling kecil nilainya dalam hal ini yang paling kecil adalah 1,071 kilo ohm. Nah, nilainya ekivalen ini, hampir sama ekivalen. Hasilnya untuk ZI. Selanjutnya yang poin C yang dicari adalah ZO. ZO. Impedansi output. Nah, sebentar, impedansi output. Kita lihat untuk RC, kan impedansi output kan rumus asalnya RO paralel dengan RC. Nah, RO di sini kan di poin D, di poin C ini kan nilainya tak hingga ohm ini ya, besarnya tak hingga. Maka bisa kita hilangkan RO-nya, jadi ZO sama dengan RC saja, yaitu sama dengan 3 kilo ohm. Saking besarnya nilai apa itu namanya, nilai RO, maka bisa kita hilangkan, jadi tinggal RC-nya saja. RO-nya tak hingga kan ya, besar sekali. Selanjutnya yang poin D itu determin AV. Nah, AV atau penguat tegangan, gain tegangan. Sama dengan karena nilai RO-nya tak hingga maka kita hilangkan. Jadi kita pakai rumus yang terakhir yang mudah itu minus RC per RE. Sama dengan RC-nya 3 kilo ohm per RE-nya 10,71.
sama dengan 2 minus, jangan lupa minusnya, ini minus 280,11. Nah, gain ini nggak ada satuannya, gain. Oke, yang poin E itu saya taruh sini ya. E itu disuruh membandingkan antara ZO dan AV, poin C dan D, tetapi di sini dengan nilai RO 50K. Jadi kita hitung dulu ZO-nya. Nah, ini. ZO sama dengan RO paralel dengan RC. Di mana RO-nya sama dengan 50K diparalel dengan 3K. Maka hasilnya adalah sama dengan 2,83K. Kita bandingkan dengan hasilnya ZO yang ada di poin C. Di sini 3K, di sini 2,83 kilo. Selanjutnya yang harus kita hitung di poin E itu adalah AV. Ini terusannya poin E ya. Terusannya saya kasih tanda panah di atas. AV sama dengan, karena ada RO-nya, minus RO diparalel dengan RC per RE. Sama dengan minus 50K paralel dengan 3K per RE-nya 10,71 ohm. Maka hasilnya sama dengan minus 264,24. Nah, ini penguatan tegangannya minus 264 untuk RO sama dengan 50K. Untuk RO sama dengan tak hingga sudah dicari tadi, yaitu 280,11. Selisihnya kurang lebih anggap saja 16 kali. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan nilai RO di sini untuk poin E ya, untuk poin E. Kalau kita lihat nilai RO-nya itu kan 50K. Apakah dia lebih besar dari 10 kali 3K? Iya. Iya kan jawabannya benar. Jadi ini benar, kondisi ini benar. Jadi kita boleh menggunakan rumus yang ada di poin C dan D, boleh. Tetapi ini kita bandingkan saja. Di poin E ini kita disuruh membandingkan dengan rumus yang menggunakan RO, di mana untuk ZO sama dengan RO paralel RC. Jadi tidak cuma RC saja seperti yang ada di poin C ini. Untuk yang AV itu minus RO paralel RC per RE. Jadi kita hitung semuanya hasilnya minus 264. Kalau di poin D, AV-nya itu minus RC per RE saja. Di poin E, RO perlu kita libatkan. Jadi seperti itu. Kita lihat selisihnya. Untuk AV minus 264 dan minus 280. Selisihnya kurang lebih 16. Angkanya 16. Untuk ZO itu selisihnya 2,83, berarti 0,17 kilo atau 170 ohm. Jadi selisihnya cuma 170 ohm. Jadi nggak terlalu banyak selisihnya. Selisihnya sedikit. Selisihnya antara menggunakan RO sama dengan tak hingga dan RO sama dengan 50K. Jadi seperti itu. Ini untuk contoh yang pertama. Jadi nanti di fixed bias ini yang sebagai parameter two portnya itu, parameter dua pasang terminal two port ya, itu yang dicantumkan biasanya ZI, ini ZI, ZO dan AV. Kalau ada AI,
penguatan arus juga bisa dicantumkan, nggak ada masalah. Tetapi yang penting ini salah satunya adalah ZI, ZO, dan AV. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini yang ada di buku sama persis, sama. Ya, sama, step by stepnya sama. Ini hasil-hasilnya, dan untuk perbandingannya seperti ini ya. Tadi yang poin E terutama perbandingannya seperti ini. 2,83 kilo berbanding dengan 3 kilo. Minus 264 berbanding dengan minus 280. Jadi seperti ini kalau dibandingkan. Tidak berbeda terlalu jauh, mungkin masih masuk dalam toleransi ya. Begitu juga karena ada toleransi yang berlaku pada komponen seperti nilai resistor, itu kan toleransinya plus minus 5%, jadi masih masuk dalam toleransi. Jadi kalau kita mau menggunakan yang poin C dan D nggak ada masalah, atau kita menggunakan poin yang E juga nggak ada masalah. Step by stepnya sama. Yang pertama ini ya, saya lihat di poin A dulu. Step by step untuk menentukan RE sama, yaitu dari IB ketemu, terus kita tentukan IE dan RE. Untuk yang poin B, ZI atau impedansi input itu rumusnya sama, yaitu RB paralel beta RE. Untuk poin C, impedansi outputnya sama dengan RC saja. Untuk poin D, AV sama dengan minus RC per RE. Untuk poin E, ZO dan AV ini melibatkan RO. Kedua-duanya melibatkan RO. Jadi seperti itu, hasilnya tidak terpaut jauh. Nah, sekian untuk rangkaian atau konfigurasi fixed bias untuk analisa AC. Nah, ini sebenarnya ada kelanjutannya untuk fixed bias, tetapi akan kita bahas setelah semua rangkaian dasar ya, anggap saja rangkaian dasar sampai common base, mungkin emitter follower. Setelah itu akan kita bahas efek dari pembebanan. Ini kan belum ada RL-nya. Resistansi bebannya belum ada di sini. Kan ini belum ada bebannya RL. Nah, belum ada RL-nya juga. Begitu juga VS-nya juga belum ada di sini. Tegangan source-nya atau tegangan inputnya juga nggak ada. Karena untuk tegangan input ini nanti berhubungan dengan resistansi input, resistansi yang ada di dalam source atau sumber. Nah, itu akan kita bahas setelah hampir semuanya sudah kita bahas, baru itu kita bahas efek dari pembebanan RL dan tegangan supply dalam hal ini. Nah, untuk sementara fixed bias kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini kita akan membahas model RE atau analisa AC dari voltage divider. Dari voltage divider analisa AC-nya. Oke, terima kasih.